Kanker itu apa sih? Kanker merupakan salah satu jenis penyakit tidak menular. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal. Dalam keadaan normal, sel tubuh hanya akan membelah diri jika ada pergantian sel-sel yang sudah mati dan rusak. Sebaliknya, sel kanker ini akan terus membelah walaupun tubuh tidak memerlukannya. Lalu kanker serviks itu apa sih? Kanker serviks atau kanker rahim adalah kanker yang menyerang area bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Penyebab dari kanker serviks itu apa aja sih? Penyebab utama dari kanker serviks ini adalah infeksi oleh HPV, yaitu Human Papilloma Virus. Lalu, faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan resiko dari kanker serviks ini? Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko kanker serviks ini diantaranya adalah wanita yang berasal dari golongan sosial ekonomi rendah. Resiko tinggi juga terjadi pada wanita yang berasal dari golongan dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah, yang memiliki keterbatasan terhadap perkembangan dunia kesehatan. Selanjutnya ada alat kontrasepsi oral. Terdapat beberapa bukti yang menyatakan bahwa dengan menggunakan alat kontrasepsi oral dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan resiko kanker serviks. Penelitian juga menunjukkan bahwa resiko kanker serviks meningkat pada wanita yang memakai alat kontrasepsi oral yang semakin lama. Selanjutnya ada obesitas. Obesitas merupakan salah satu faktor pemicu adanya kanker. Seseorang dapat menderita kanker apabila memiliki beragam gangguan nutrisi yang disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, makanan, dan gaya hidup. Selanjutnya ada penggunaan antiseptik. Kebiasaan dalam mencuci vagina yang berlebihan saat tidak diperlukan menggunakan obat-obatan antiseptik maupun deodoran dapat meningkatkan iritasi pada serviks yang juga menimbulkan dan merangsang terjadinya kanker serviks. Selanjutnya ada usia pertama kali melakukan hubungan seksual. Karsinoma serviks diperkirakan sebagai penyakit yang ditularkan secara seksual. Sesuai dengan etiologi infeksinya, wanita yang memiliki partner seksual yang banyak dan memulai hubungan seksual pada usia muda akan meningkatkan resiko terkena kanker serviks. Melakukan hubungan seksual pada usia muda di bawah 18 tahun memiliki resiko yang sangat rentan terkena virus, dan berhubungan seksual di bawah usia 18 tahun dapat menyebabkan organ kelamin mengalami trauma dan membuka peluang untuk tumbuh sel-sel abnormal. Selanjutnya ada riwayat terpapar infeksi menular seksual atau IMS. Wanita yang pernah terkena infeksi menular seksual juga memiliki resiko yang tinggi terkena kanker serviks. Hal ini karena HPV bisa ikut tertular bersamaan dengan penyebab penyakit kelamin lainnya ketika melakukan hubungan seksual. Selanjutnya ada merokok. Terdapat data yang mendukung bahwa rokok merupakan salah satu penyebab dari kanker serviks. Bahan karsinogenik spesifik dari tembakau ini dapat dijumpai dalam lendir dari mulut rahim pada wanita yang merokok. Kemudian ada paritas. Semakin banyak seorang wanita melakukan proses melahirkan, maka akan semakin tinggi juga resiko untuk terkena kanker serviksnya. Wanita yang sering melahirkan secara normal akan memiliki resiko lebih besar terkena kanker serviks. Selain itu juga, wanita yang melahirkan secara normal di usia yang muda juga memiliki resiko yang sama besar dengan wanita yang sering melahirkan secara normal. Selanjutnya ada diet. Diet rendah karotenoid dan defisiensi asam folat juga dapat dimasukkan dalam faktor resiko yang dapat meningkatkan kanker serviks. Selanjutnya, apa saja tanda dan gejala dari kanker serviks ini? Keputihan merupakan gejala yang sering ditemukan. Keputihan ini semakin lama akan berbau busuk akibat infeksi dan nekrosis dari jaringan. Hal ini akan menimbulkan pertumbuhan tumor menjadi ulseratif. Pada tahap lanjut, gejala yang mungkin dan biasanya timbul lebih bervariasi, seperti sekret vagina berwarna kuning, berbau, dan terjadinya iritasi pada vagina serta mukosa vulva. Gejala lebih lanjut juga dapat meliputi seperti nyeri yang menjalar sampai kaki, hematuria, dan gagal ginjal. Selanjutnya ada klasifikasi. Terdapat beberapa tingkatan klinik atau stadium kanker serviks ini, diantaranya stadium 0, yaitu stadium awal, stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4, yaitu stadium akhir. Lalu, bagaimana cara pencegahan dari kanker serviks ini? Pencegahan kanker serviks dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Hindari hubungan seksual usia muda.
B. Melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang tetap. C. Selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan alat genitalia. D. Memperbanyak makan buah dan sayur. E. Pertimbangkan penggunaan kondom jika hubungan beresiko. F. Segeralah hentikan penggunaan tembakau atau merokok. G. Bagi wanita yang telah melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan pap smear setahun sekali. H. Deteksi dini kanker serviks menggunakan metode infeksi visual dengan asam asetat. I. Melakukan vaksinasi HPV. Lalu yang terakhir ada komplikasi. Komplikasi mungkin saja terjadi pada pasien kanker serviks, di mana semakin parah tingkat kanker serviks, maka akan semakin parah juga komplikasi yang dialaminya.